Waalaikumsalam. Saya mau ada banyak yang ditanyakan. Boleh, silakan duduk. Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Saya kan datang dari Garut, dari kota Garut. Saya tadi melihat rumah-rumahnya ini mirip-mirip Pak, bisa tolong diceritakan? Oke, kebetulan ini mirip karena ini merupakan peninggalan Mbah Dam Arif Muhammad ya. Nah ini satu keturunan dan kebetulan ini kampung ini dikatakan dengan kampung pulau karena letaknya itu ada tengah-tengah kepulauan yang dikelilingi danau luasnya 25 hektar. Nah kampung ini bersumber dari satu keturunan yaitu dari Mbah Dam Arif Muhammad ya. Yang mana kalau menurut cerita rakyat itu beliau ada salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di sini ya. Yang latar belakangnya itu beliau itu merupakan panglima perang dari kerajaan Mataram. Yang saat itu permulaan abad 17 ya. Saat itu Raja Sultan Agung, kebetulan beliau disuruh Sultan Agung untuk menyerang tentara VOC ke Batavia. Nah, kebetulan saat penyerangan beliau itu mendapatkan kekalahan. Sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram dengan alasan satu, kalau dia kembali ke Mataram takut dibunuh oleh Sultan Agung. Yang kedua, beliau juga merasa malu oleh rakyat Mataram. Karena di sifat kesatria kan tempo dulu daripada kalah lebih baik mati. Sehingga beliau mencari tempat persembunyian yang aman. Singkat cerita lah sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Tapi dengan pendekatan dengan budaya, momentum akulturasi Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat Kampung Pulau dan sekitarnya. Nah, sehingga kebetulan beliau itu kan mempunyai anak ya. Saat itu kan pasukan, terus beliau punya anak. Nah, punya anak tersebut, nah dilambangkan dengan bangunan yang ada di Kampung Pulau ini ya. Nah, kebetulan beliau punya 7 anak ya. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, 1 anak laki-laki dilambangkan dengan musola ini ya. Dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini tadi kenapa harus saling berhadapan? Ini karena sebagai kontrol sosial. Jadi satu sama lain harus saling melindungi. Nah, tiap rumah ini wajib dihuni oleh 1 kepala keluarga saja, nggak boleh lebih. Jadi apabila ada keluarga di sini yang menikah, maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar dari Kampung Pulau. Nah, di Kampung Pulau ini juga dipimpin seorang pemimpin, leadershipnya itu Pak Kuncen sebagai pemangku adat. Ya. Dan definisi Kuncen adalah sebagai penyambung lidah antara peziarah dengan roh-roh nenek moyang leluhur di sini. Jadi apabila kita akan mengadakan ritual ziarah biasanya dibawa oleh Pak Kuncen sebagai penyambung lidah. Baru kita maksud dan tujuan kita disampaikan. Nah itu. Nah kebetulan Kampung Pulau ini di sini tuh banyak sekali adat istiadat yang terpelihara yang dari dulu sampai saat ini yang lestari ya. Yang identik di Kampung Pulau yang populernya ada 5 pamali, 5 pantangan. Yang pertama ya, pada hari Rabu tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan di sini ya. Kenapa pada hari Rabu tidak boleh ziarah ke makam yang dikeramatkan? Karena pada hari Rabu itu tempo dulu Arif Muhammad menyebarkan agama Islam di Kampung Pulau ini karena saat itu pada abad 17 kan di sini mereka sudah beragama Hindu, datang Arif Muhammad. Baru diislamkan oleh Arif Muhammad tadi momentumnya pada hari Rabu. Nah setelah Islam masuk kebetulan kan saat itu orang umat Hindu menyembah Arca Siwa Kecandi Cangkuang dan Arif Muhammad diislamkan. Nah setelah Arif Muhammad meninggal yang kemudian sebagai libur untuk Kuncen menjarahkan sehingga Rabu tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan. Nah terus yang kedua di Kampung Pulau ini selamanya membuat rumah harus memanjang. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perahu. Alasannya, karena gini, ketika Arif Muhammad kan punya anak laki-laki satu-satunya. Nah, mau disunat. Nah, sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jam panah atau rumah-rumah yang beratap curek. Nah, sedang diarak, diiringi gamelan, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar. Sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu. Jatuh, meninggal seketika. Nah, dari situ timbullah pamali atau pacaduan kata orang Sunda. Jadi sampai saat ini tidak boleh memukul gong dengan terus juga membuat rumah berbentuk prisma kata orang Sunda mah kujure. Nah, jadi selama ini harus memanjang jolopong seperti itu. Makanya sini lihat di sini ada memanjang sejolopong ya. Terus juga yang lainnya yang orisinal atapnya dengan julang ngapak. Nah, yang berikutnya
di Kampung Pulau ini tidak boleh menambah dan mengurang jumlah bangunan pokok. Karena tadi bangunan-bangunan pokok di sini mensimboliskan dari keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang 7 ini ya Pak? Iya, nah jadi bagaimana kalau ditambah? Berarti kalau ditambah akan mengurangi nilai. Nah, jadi harus tetap. Apalagi sekarang ini sudah jelas hukum adat seperti itu. Terus juga ada undang-undang tentang pelindungan tentang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 ya. Nah itu. Nah, yang terakhir di Kampung Pulau ini tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau. Di sini tidak boleh dipelihara. Untuk ilmu kurban, menyembelih, memakan itu boleh, tapi berternak tidak boleh. Konsepnya adalah untuk melestarikan ekosistem di sini. Nah, terus di Kampung Pulau ini juga banyak sebetulnya budaya-budaya yang dilestarikan sampai saat ini ya. Kalau dulu banyak sekali pantangan-pantangan ya di sini contohnya. Tapi udah karena ini tempat ini sudah dijadikan objek wisata, sehingga nilai itu agak bergeser. Contohnya, kalau dulu ke sini kan ini tempat yang sangat disakralkan ya. Jadi kalau masuk dari sebelah barat itu kita harus jalan, tidak boleh lenggang. Ya, jika orang Sunda mah kepat itu menang. Nah, jadi harus benar-benar aji kita ada tata keramanya. Terus tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh menudah sembarangan. Terus juga tidak boleh kata orang Sunda cawoka. Terus juga tidak boleh bersiul. Itu pantangan-pantangan masuk ke sini ya, tempo dulu. Tapi sekarang setelah dibuka objek wisata, hal itu udah mulai ditinggalkan. Kecuali ada juga yang masih mereka melaksanakan seperti itu ya. Nah, kebetulan kalau mereka yang mau berziarah kan masih menggunakan tata krama, kata orang Sunda tetekon seperti itu ya, masih laksanakan juga. Nah, terus juga di sini juga yang menarik tadi di Kampung Pulau ini tadi tersimpan yaitu dua kultur, yaitu Hindu dan Islam ya. Tadi kalau kult peninggalan dari Islamnya yaitu dengan adanya Kampung Pulaunya, sedangkan kalau Hindunya yang merupakan peninggalan abad ke-8 itu dengan adanya Candi Cangkuang. Nah, sekarang dengan adanya Candi Cangkuang dengan Kampung Pulau ini jadi harmoni. Kenapa demikian? Karena makam Mbah Dalem Arif Muhammad yang kebetulan meninggal permulaan abad 17. Beliau dimakamkan di sebelah timur Kampung Pulau ya. Nah, seperti itu kebetulan berdekatan dengan Candi Cangkuang. Nah, setelah sekarang ini dibuka menjadi objek pariwisata yang tadinya Candi Cangkuang setelah direnovasi ya. Nah, jadi sekarang itu apabila ada yang datang ke sini misalkan mereka satu rombongan berbeda agama, misalnya yang sebagian mereka beragama Hindu, yang sebagian beragama Islam. Ini mereka bisa bersama-sama melakukan ritual, tapi beda tujuannya. Yang Apa Hindu yang membedakan ya, yang membedakannya begini, kan mereka yang beragama Hindu otomatis mereka berziarah ke Candi Cangkuang. Sedangkan agama Islam mereka berziarah ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, itu bisa bersama-sama melakukannya. Nah, ini berarti harmoni. Nah, di sini terjadi toleransi yang sangat tinggi. Dan bagaimana untuk masyarakat Kampung Pulau? Nah, masyarakat Kampung Pulau di sini pun mereka toleran, udah seperti biasa. Kegiatan-kegiatan seperti itu udah rutin di sini. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan. Berbineka Tunggal Ika. Mereka di sini harus saling menjaga, menghormati satu sama lain. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini dari abad 17 sampai saat ini. Di sini harmoni. Dan masyarakat Kampung Pulau juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang notabene masih budaya-budaya leluhur dilaksanakan sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka tahu maksud dan tujuan dari acara-acara ritual yang mereka lakukan dan mereka tahu. Nah, nanti di sini ada kegiatan-kegiatan pada bulan-bulan tertentu ya, bulan Maulid, nyambut bulan Maulid, Hari Mulut, 14 Mulut, membedakan benda pusaka dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Kampung Pulau. Nah, terus juga apabila kebetulan Kampung Pulau ini kan tadi tengah-tengah kepulauan. Nah, kebetulan makam Mbah Dalem Arif Muhammad itu letaknya ada di tengah-tengah. Jadi trik sentra ini dikelilingi oleh makam-makam pengikut Mbah Dalem Arif Muhammad. Seperti sebelah utara ya, itu ada makam Prabu Santosa ya. Sebelah timur ada Eyang Jaya Sakti.
sebelah selatan ada makam Wirabaya, Wirajaya, dan sebelah barat ada Sunan Pangadegan. Nah, ini bentuk makamnya unik sekali. Ini terpengaruh dengan Hindu permulaan, yaitu makamnya itu di atas bukit, bentuknya berundak-undak gitu. Nah, jadi seperti itu, jadi kemudian berundak. Jadi itu ada makam-makam pengikut Mbah Dalam Arif Muhammad. Nah, di situ juga makam-makam itu merupakan tokoh-tokoh sentral di sini dari pengikut Mbah Dalam Arif Muhammad. Ada yang membidangi di dalam ilmu pengetahuan, ada yang tentang kesaktian dan sebagainya. Nah, sehingga tadi para wisatawan yang mempunyai minat khusus, mereka berziarah ke makam Arif Muhammad itu kadang-kadang banyak tujuan-tujuan yang terselip gitu ya. Misalkan saya nih supaya agak kesaktian, misalnya makam Arif Muhammad atau Sunan Pangadegan misalnya. Untuk kekayaan misalkan ini seperti itu kan macam-macam. Ada yang ke Arif Muhammad dan sebagainya. Ini karena tergantung niat dan tujuan mereka masing-masing. Pada dasarnya untuk ziarah ini kan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan menghargai jasa mereka saat menyebarkan agama Islam di sini, seperti itu. Tadi kan Bapak bilang setiap rumah itu harus ada satu kepala, tidak boleh lebih ya Pak. Bagaimana interaksi warga di sini sama yang warga di luar Pak? Apakah ada keterkaitannya? Nah, kebetulan kalau interaksi masyarakat Kampung Pulo dengan masyarakat luar itu baik sekali. Kenapa demikian? Karena yang namanya tadi masyarakat Kampung Pulo itu kan setelah pernikahan itu kan maksimal 2 minggu harus keluar. Terus untuk perkawinan di sini masyarakat Kampung Pulo itu sistemnya endogami dan eksogami. Jadi bisa menikah dengan sesama di sini di dalam maupun dengan luar. Nah, sehingga otomatis bisa berhubungan luas. Bahkan kalau kita tarik ya, satu desa ini kalau dari ke atas itu hampir saudara gitu ya. Nah, jadi kalau yang itu hanya dari luar-luar saja, otomatis dengan sekitar ini mereka itu ada kaitan saudara sampai hampir kecamatan ini. Kalau tarik leluhurnya itu ada kaitan erat sehingga mereka berinteraksi sosial dengan baik ya. Terus juga apabila masih keturunan dari sini, jangankan wilayah sini yang udah di luar saja, kalau meninggal misalnya orang tuanya, sepuh-sepuhnya biasanya dimakamkan di sini. Kenapa? Karena tadi untuk tetap menjalin silaturahmi antara masyarakat Kampung Pulo dengan masyarakat yang ada di luar. Misal ke Bandung, ke Jakarta atau Kalimantan, meninggal bawa ke sini, menunjukkan eksistensinya bahwa mereka itu masih keturunan dari Kampung Pulo. Nah, itu biasanya pada saat-saat bulan tertentu, yaitu pada saat Idul Fitri. Sekalian ziarah ke makam orang tua, sekaligus silaturahmi dengan masyarakat di sini. Itulah sehingga terjalin sampai saat ini seperti. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan lain sosial budayanya tetap di sini terpertahankan dan bisa berkembang dan bisa gaungnya sekarang bisa keluar juga seperti itu, menjadi daya tarik untuk para wisatawan ya. Karena ke sini kan sekarang sudah dijadikan objek pariwisata ya. Di sini kan banyak tujuannya. Ada yang wisata minat khusus ya untuk ziarah, untuk wisata pendidikan, terus wisata olahraga juga bisa, ya rekreasi biasa di sini. Mau apa ke sini tuh bisa ya. Apalagi kan ini tadi notabene kampungnya itu ada di tengah kepulauan. Kalau tempo dulu, kalau sekarang udah berkurang. Tapi kedepannya ini kami udah lihat sekarang itu akan lebih dikembangkan lagi. Karena sekarang ada pembangunan lagi yang sifatnya kalau untuk Kampung Pulo dan Candi Cangkuang ini kan temanya kekunoan. Nah, tapi di luarnya di zona penyangga itu ada tema kekinian. Kan sekarang untuk selfie gitu dan sebagainya. Itu saya sebagai sarana penunjang untuk menarik. Iya. Padahal ini juga tidak lepas mereka ke sini. Maksudnya ingin mengetahui tinggalan budaya nenek moyang leluhurnya. Tetapi di situ juga tidak melepaskan dengan tema kekinian juga seperti itu. Tadi kan Bapak menceritakan tentang ritual-ritual ya. Iya. Saya tertarik dengan ritual-ritual atau kebiasaan yang ada di sini, Pak. Bisa tolong dijelaskan? Oke. Nah, kebetulan Pak Wakil Kunci ada di sini. Nah, nanti biar lebih gamblang karena beliau yang biasa melakukan ritual-ritual tersebut, bisa langsung ke rumahnya Pak Umar. Nah, kita kebetulan rumah Pak Umar. Nah, itu rumahnya. Silahkan langsung ke Pak Umar saja ya, biar lebih gamblang, lebih luasa gitu untuk penjelasannya. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kumade aya nu tiasa dibantos? Iya Pak, aya nu bade diobrolkeun tadi. Mangga silakan balik deh. Ya. Jadi gini Pak, saya tadi ngobrol dengan Bapak yang ada di sana. Saya tertarik dengan ritual-ritual yang ada di sini Pak. Di sini deh ya banyak ritual yang Bapak laksanakan di sini karena dulu waktu Syekh Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama Bilo itu nggak dibuang. Makanya sama Bapak yang tinggal di sini dan dari keturunan Syekh Arif Muhammad. Nah, Bapak di sini sebagai wakil sepuh adat Kampung Pulo, Bapak masih tetap melaksanakan ya ritual tadi. Di sini ada beberapa ritual. Nah, di sini apalagi sekarang mau bulan Maulud ya. Ada ritual untuk mapak bulan, rebor kelasan, 12 Maulud menyambut lahirnya Nabi Muhammad, 14 Maulud memandikan benda pusaka, dan terakhir bulan Maulud diluyankeun. Itu ritual di sini masih banyak yang sama Bapak dilaksanakan karena Bapak itu merasa di sini merasa bertanggung jawab. Kenapa merasa tanggung jawab? Bapak harus menjaga dan merawat tradisi budaya yang ada di sini. Bapak yang harus mempertahankan. Kenapa Bapak? Karena sebagai masyarakat adat Kampung Pulo di sini asli. Karena Bapak dari keturunan Syekh Arif Muhammad generasi yang ke-9 yang tinggal di komplek rumah adat Kampung Pulo di sini ya. Nah, di sini masih banyak acara-acara yang lain di sini dari ritual yang tadi ada niiskeun pare, nah ada mitemeyan, ada mitemeyan untuk menanam padi ya. Dan niiskeun pare itu di sini misalkan kita udah memotong padi dari sawah, udah masuk ke rumah, itu tidak bisa langsung dimakan, tidak bisa langsung dijual ya. Jadi kita itu harus ditiiskeun dulu misalkan ya. Jadi taruh ke rumah, nah nanti kalau udah syukuran, niiskeun pare, biar dimakan sama kita, kita memberi kepada orang yang membutuhkan, jadi bermanfaat ya. Jadi dibilang sama orang tua itu sedikitnya mencukupi, banyaknya pasti banyak sisanya. Jadi itu yang dilaksanakan sama Bapak yang tinggal di sini dengan masyarakat yang di sini. Pagi di sini masyarakat Kampung Pulo di sini semuanya dari keturunan Syekh Arif Muhammad generasi yang ke-8, ke-9, ke-10. Nah, sekarang udah nggak penasaran lagi ya, udah ketemu dengan Pak Umar ya. Nah, harapan kami, jadi generasi muda itu harus lebih mencintai lagi peninggalan sejarah budaya kita, karena tidak ada masa lalu, tidak akan ada kita. Mudah-mudahan warisan yang sekarang ini bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang dengan lebih baik lagi. Dan ini tugas adik sebagai generasi muda untuk melestarikan dan merawatnya. Seperti itu ya, ini amanat dari kami. Ya Pak, alhamdulillah saya banyak dapat informasi dari Bapak dan Bapak. Hatur nuhun. Sami-sami. Kalau begitu saya pamit karena waktu udah sore Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, selamat jalan hati ya.